Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas fisika komputasi, yaitu penentuan waktu sholat berbasis trigonometri bola menggunakan Python 3 dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WSMSI PhD. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Citra Dwi Lestari dengan nomor 1207030009 dari jurusan Fisika Angkatan 2020. Berikut penentuan waktu sholat pada aplikasi Python yang saya buat. Selanjutnya masuk ke pengambilan data, dimulai dari kita menentukan lintang lokasi dan bujur lokasi, baik itu di Google Maps ataupun di PyPox. Hasilnya sama. Nah, kemudian setelah lintang lokasi dan bujur lokasinya sudah ditemukan, maka nilainya dimasukkan ke dalam pemrograman yang telah di-running. Setelah pemrograman telah di-running, maka kita menentukan arah kiblat dari masjid itu sendiri. Nah, ini untuk menentukan arah kiblat dari Masjid Al-Ikhlas yang ada di daerah Bandung, tepatnya di daerah Cipadung. Telah dibuktikan bahwasanya arah kiblatnya itu sama dengan hasil pengukuran atau trigonometri bola. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas atau salah satu tugas dari mata kuliah fisika komputasi, yaitu penentuan waktu sholat pada tahun 2023 tepatnya di Masjid Al-Ikhlas Bandung. Nah, di sini itu sudah ada pemrogramannya menggunakan Python 3. Di sini ada print dari waktu sholat. Nah, nanti pada saat kita running maka akan terprint waktu sholat. Kemudian di sini ada terprint juga Masjid Al-Ikhlas Bandung. Kemudian untuk selanjutnya disusun oleh Citra Dwi Lestari 1207030009. Nah, penentuan waktu sholat ini dilaksanakan di Bandung, tepatnya bulan Desember 2022. Kemudian kita masuk ke pemrograman utamanya. Di sini ada import math. Jadi ini diambil dari library math. Kemudian from math import, di sini math di sini untuk menentukan persamaan dari penentuan waktu sholat ini. Selanjutnya di sini ada koordinat lokasi, di mana sama seperti penentuan arah kiblat, koordinat lokasi ini di sini ada input lokasi atau lintang lokasi, nanti akan terprint setelah kita running, yaitu masukkan lintang lokasi. Selanjutnya lintang lokasi ini di float atau dikonversi ke float menjadi inputan. Setelah itu untuk lintang lokasi ini memiliki satuan radians. Jadi pada bagian ini disebut LLR, lintang lokasi radians. Selanjutnya pada bagian input bujur lokasi akan terprint juga pada saat kita running, yaitu masukkan bujur lokasi. Selanjutnya bujur lokasi ini di float atau dikonversi ke dalam float sehingga muncul inputan dari bujur lokasi. Selanjutnya untuk menentukan tanggal dari penentuan waktu sholat, di sini ada input H, di mana H ini merupakan hari awal. Jadi inputan dari hari awal nanti akan terprint masukkan tanggal awal. Jadi di satu bulan itu ada tanggal awal, itu tanggal 1. Kemudian ada inputan HA kecil. Nah, HA kecil ini merupakan hari akhir, di mana nanti akan terprint pada saat kita running, yaitu masukkan tanggal akhir. Nah, pada satu bulan itu ada tanggal awal dan juga tanggal akhir. Tanggal awal itu tanggal 1, kemudian tanggal akhir biasanya tanggal 31 sesuai bulan yang akan ditentukan waktu sholatnya. Selanjutnya di sini ada input B atau input bulan. Nah, di sini akan terprint juga saat kita running, yaitu masukkan bulan. Nah, bulan keberapa yang akan kita tentukan waktu sholatnya. Misalkan bulan keempat, yaitu bulan April. Kemudian di sini ada B, integer inputan bulan. Selanjutnya di sini ada integer tahun atau inputan tahun. Di sini nanti ketika kita running maka akan terprint masukkan tahun. Kemudian di sini ada integer inputan tahun.
Kemudian ada data lainnya selain dari hari awal, hari akhir, bulan, dan juga tahun. Di sini kita menentukan juga ketinggian lokasi dalam satuan meter. Nah, nanti akan terprint juga saat kita running, yaitu masukkan ketinggian lokasi, kemudian masukkan zona waktu lokasi. Nah, zona waktu lokasi di daerah Bandung ini memiliki berada pada zona lokasi 7. Kemudian kita menentukan ikhtiyah dari penentuan waktu sholat tahun 2023. Kemudian di sini ada beberapa ikhtiyah, yaitu ada ikhtiyah awal subuh, kemudian ikhtiyah akhir subuh, ikhtiyah duha, ikhtiyah zuhur, ikhtiyah asar, ikhtiyah maghrib, dan juga ikhtiyah isya dalam satuan menit. Nah, ikhtiyah ini ditentukan apabila terjadi error pada penentuan waktu sholat tahun 2023 yang tepatnya kita lakukan di Masjid Al-Ikhlas Bandung. Nah, ikhtiyah pada waktu subuh, awal subuh itu kita tentukan 2 nilai errornya. Kemudian ikhtiyah akhir subuh kita tentukan min 2. Kemudian ikhtiyah zuha 2, ikhtiyah zuhur 4 menit, kemudian ikhtiyah asar 2 menit, ikhtiyah maghrib 2 menit, dan juga ikhtiyah isya 2 menit. Selanjutnya kita akan menentukan beberapa penentuan, di mana yang pertama itu ada selisih imsak dengan subuh. Ini imsak dengan subuh 10 menit, kemudian sudut subuhnya itu 20 derajat, sudut duhanya 4,5 derajat, dan sudut isyanya itu 18 derajat. Nah, di sini kita masuk ke pemrograman selanjutnya. Nah, ikhtiyat itu merupakan nilai koreksi atau nilai error. Nah, ini merupakan nilai error atau nilai koreksi apabila penentuan arah kiblatnya kurang sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Nah, di sini ada terprint tanggal dan juga imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini merupakan waktu-waktu sholat yang dianjurkan, dan nanti juga akan terprint tanggalnya. Nah, di sini ada pemrograman H itu merupakan hari awal dalam rentang H+1. Jadi rentangnya itu H dan juga hari akhir ditambah 1. Nah, di sini ada penanda tanggal. Jika H atau hari awal itu lebih kecil dari 10, maka T-nya itu sebuah nilai dikalikan dengan 0 ditambahkan sebuah nilai dikalikan dengan H. Maka hasilnya itu adalah T sama dengan H. Kemudian adapun perhitungan dari penentuan waktu sholat tahun 2023 ini adalah jika B lebih kecil dari 3, maka B1-nya itu adalah B ditambah 12. Kemudian T1-nya sama dengan T-1. Selanjutnya T ini merupakan tahun, B ini merupakan bulan, dan T ini merupakan tahun. Nah, maka nanti akan terprint juga. Di sini ada B1, B1-nya akan terprint berapa, dan kita harus isi juga. T-nya juga nanti harus kita isi. Nah, nanti ini ada T2, selain T1 juga ada T2. Di sini untuk T2 integer T1 dibagi 100. Selanjutnya, jika T1 lebih kecil dari 1582, maka hasilnya adalah B2 sama dengan 0. Nah, jika T1 sama dengan 1582 dan B1-nya itu kurang dari 10, maka B2-nya itu sama dengan 0. Nah, jika T1 sama dengan 1582 dan B1-nya sama dengan 10 dan juga hari awalnya itu kurang dari sama dengan 4, maka B2-nya itu adalah 0. Selanjutnya, B2 sama dengan 2 min T2 ditambah integer T2 ditambah 4. Nanti akan terprint B2-nya berapa dari hasil nilai B2 dari sini, dengan beberapa parameter yang harus diperhatikan. Selanjutnya di sini ada JD. JD itu merupakan Julian Day. Julian Day-nya itu 12 UT. Itu nilainya ini sudah ditentukan untuk Julian Day-nya sesuai dengan materi yang disampaikan pada video materi, video teori. Di sini ada Julian Day, kemudian
Nah, kita akan mendeklinasi matahari, di mana untuk persamaannya itu bisa dilihat pada pemrograman di sini, di mana untuk deklinasi matahari itu disingkat dengan DM, dan DM-nya itu ada beberapa yang harus diperhatikan, ada DM1, DM2, dan juga DM3. Yang membedakan itu di sini ada persamaannya itu untuk prinsip matematisnya sama, tetapi ada beberapa nilai yang harus diganti sesuai dengan DM-nya. Ada DM1 deklinasi matahari ke-1, kedua, dan juga ketiga. Kemudian kita menentukan deklinasi matahari dalam satuan radian atau DMR. Nah, di sini ada juga equation of time, di mana equation of time ini kita juga membuat beberapa parameter. Equation of time itu ada 7 parameter, yaitu ada equation of time 1, 2, 3 sampai dengan 7. Nah, ini juga untuk persamaan matematisnya sama, tetapi ada beberapa nilai yang diubah. Misalkan kita beri contoh 1. Di sini ada 7146 dikurangi 62 dikali lintang utara, kemudian kosinus lintang 0. Nah, ini. Nah, hasil dari EOT atau equation of time itu hasil totalnya adalah E0T1 dikurangi E0T2, EOT2 ditambah EOT3 dikurangi EOT4 ditambah EOT5 ditambah EOT6 dikurangi EOT7 dibagi 1000. Itu merupakan equation of time total. Kemudian kita juga menentukan hour angle terbit, yaitu sudut jam sudut. Nah, di sini untuk persamaannya ada hour angle terbit, itu ada yang ke-1 dan juga yang kedua. Untuk yang ke-1 itu adalah hasil dari penjumlahan sinus dikalikan min 0,833 min 0,347 dikali KL dipangkatkan 0,5, kemudian dikali dengan pi per 120. Nah, ini untuk hour angle yang kedua bisa dilihat pada pemrograman atau pada layar tampilan. Selanjutnya untuk hour angle terbit total itu persamaannya adalah HA2 dibagi cos DMR. DMR itu tadi sudah dijelaskan, yaitu deklinasi matahari radian dikali cos LLR. Selanjutnya ditentukan juga transit matahari desimal atau TM. Ini persamaannya nanti ada proses pembulatan untuk TM itu sendiri. Nah, di sini untuk penentuan waktu sholatnya, di sini ada waktu zuhur desimal. Jadi satuan itu dalam bentuk desimal atau bentuknya itu dalam bentuk desimal, bukan bilangan bulat. Itu untuk persamaannya atau persamaan matematisnya itu ada WDS. WDS itu waktu zuhur, di mana TM ditambah IDS dibagi 60 ditambah 1 dibagi 60. Nah, ini bisa dilihat nih pada layar tampilan, ada beberapa pemrograman yang harus diperhatikan ketika menentukan waktu sholat zuhur dalam satuan desimal atau dalam bentuk desimal. Selanjutnya di sini juga ada penentuan waktu sholat asar dalam bentuk desimal juga. Nah, ini untuk persamaannya yaitu adalah TM ditambah 12 dibagi pi dikali A cos sin atan. Nah, ini sih bisa dilihat. Di sini ada beberapa pemrograman juga yang digunakan pada penentuan waktu sholat asar. Nah, ini ada waktu terbenamnya matahari nih. Di sini ada waktu terbenamnya matahari. Persamaannya ada beberapa juga, harus memperhatikan beberapa parameter, di mana parameternya itu ada yang harus diintegerkan dan juga ada beberapa yang harus dikecualikan. Ini juga sama. Nah, di sini waktu zuha atau WDH itu persamaannya seperti ini. Ini juga harus memperhatikan beberapa parameter, di mana ketika diintegerkan harus seperti apa, kemudian ketika dikecualikan itu harus seperti apa. Kita coba running.
Nah, ketika di running akan terprint apa saja yang tadi diperhatikan dan juga ditentukan. Misalkan ini waktu sholat nih di pemrograman. Nah, di sini juga ada terprint waktu sholat, kemudian di print Masjid Al-Ikhlas, kemudian di sini juga terprint Masjid Al-Ikhlas disusun oleh Citra Dewi Lestari, tepatnya di Bandung bulan Desember 2022. Nah, di sini masukkan lintang lokasi. Di sini juga ada kan penentuan koordinat lokasi, masukkan lintang lokasi. Nah, data masukkan lintang lokasi ini diambil dari Google Maps. Kita coba ke Google Maps sekarang dan kita tentukan lokasi mana yang akan ditentukan waktu sholatnya. Kita coba Masjid Al-Ikhlas yang ada di Cipadung. Nah, ini untuk alamatnya di Gang Haji Makmur No 30 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Bandung. Kita coba tentukan waktu sholatnya. Nah, ini merupakan nilai dari lintang lokasi dan juga bujur lokasi. Kita coba copy dan kita paste pada bagian sebelah sini. Nah, ini merupakan lintang lokasinya, sedangkan yang ini merupakan lintang bujur lokasinya. Nah, selanjutnya ketika kita enter dan setelah kita memasukkan data dari lintang lokasi, maka kita harus mengisi data juga, yaitu bujur lokasi. Kita paste lagi. Nah, ini merupakan data dari bujur lokasinya. Nah, karena kita akan melihat waktu sholat dari tahun 2023, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas. Kita masuk ke bulan Januari terlebih dahulu, tepatnya di tahun 2023. Nah, tanggal awal dari bulan Januari kita lihat di kalender. Ini masih Desember 2023. Nah, ini Januari 2023. Oh, ini masih Desember 2022. Kita masuk ke Januari 2023, di mana untuk tanggal awalnya itu 1. Kemudian tanggal akhirnya berapa tadi? Tanggal akhir dari Januari 2023 itu adalah 31. Kemudian untuk bulannya itu bulan 1 karena Januari. Kemudian masukkan tahunnya 2023. Selanjutnya masukkan ketinggian lokasi. Ketinggian lokasi di daerah Bandung itu sekitar dalam satuan meter itu sekitar 768. Nah, waktu zona lokasi, karena kita menggunakan lokasi yang ada di Bandung, maka lokasinya itu adalah atau zona waktu lokasinya itu berada pada titik 7. Kita enter lagi. Nah, ini merupakan waktu sholat tahun 2023, tepatnya bulan Januari, yang ada di lokasi Masjid Al-Ikhlas. Nah, ini merupakan hasil dari penentuan waktu sholat di bulan Januari. Nah, kita coba running lagi untuk menentukan di bulan Februari. Masukkan lintang lokasinya, kita pakai yang ini karena untuk tempatnya masih sama saja di Masjid Al-Ikhlas, Cipadung, Bandung, Jawa Barat. Kemudian kita enter, masukkan tanggal awal. Nah, untuk tanggal awal di bulan Februari 2023 itu 1, kemudian tanggal akhirnya adalah 28. 1, kemudian tanggal akhirnya adalah 28.
dan masukkan bulannya itu masukkan bulan kedua yaitu Februari, tahunnya adalah 2023. Ketinggian lokasi tadi itu 768. Selanjutnya zona waktu lokasi 7 karena kita berada di daerah Bandung. Nah, ini akan terprint nih waktu sholatnya, dimana pada tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 28 itu terprint nilai atau waktu-waktu dari sholatnya, waktu sholatnya. Selanjutnya kita running lagi untuk menentukan waktu sholat di bulan Maret. Lintang lokasinya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu yang sebelah sini. Kemudian untuk bujur lokasi juga masih sama dengan yang sebelumnya. Tanggal awal yaitu di bulan ketiga Maret 2023 itu adalah 1 dan tanggal akhirnya adalah 31. Kemudian 31, kemudian bulannya adalah bulan ketiga, tahunnya 2023. Ketinggian lokasi itu 768 dan zona lokasinya itu 7. Nah, ini waktu sholat di bulan Maret 2023. Selanjutnya kita running lagi untuk menentukan waktu sholat di bulan April 2023. Untuk lintang lokasinya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk bujur lokasi juga masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini bujur lokasinya. Kemudian tanggal awal di bulan April 2023 itu 1, kemudian tanggal akhirnya adalah 30. 1, kemudian 30, kemudian 2023, kemudian masukkan tahunnya itu 4 karena bulan April, ketinggian 768 meter, kemudian zona lokasi 7. Selanjutnya, nah ini merupakan waktu sholat pada bulan April 2023. Selanjutnya kita coba running lagi untuk menentukan waktu sholat di bulan Mei 2023. Untuk lintang lokasinya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk bujur lokasi juga sama dengan yang sebelumnya. Nah, untuk tanggal awal di bulan Maret 2023 itu tanggalnya 1, kemudian tanggal lahirnya itu adalah Mei tanggal awalnya adalah 1 dan tanggal akhirnya adalah 31. Kemudian 31 Mei itu bulan 5, tahunnya itu 2023, kemudian ketinggian lokasinya 768 dengan zona lokasi 7. Nah, ini merupakan waktu sholat di bulan Mei 2023. Kita coba running lagi bulan Juni. Di bulan Juni ini untuk lintang lokasinya tetap sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk lintang bujur lokasi itu sama juga. Nah, di sini tanggal awal di bulan Juni 2023 kita lihat 1, kemudian tanggal akhirnya adalah 30. 30 bulan 6 karena bulan Juni tahun 2023. Selanjutnya ketinggian lokasi 768 dan zona lokasinya 7. Nah, ini merupakan
waktu sholat di bulan Juni 2023. Selanjutnya untuk melihat waktu sholat di bulan Juli, kita running lagi. Nah, untuk lintang lokasinya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk lintang atau bujur lokasinya juga sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya tanggal awal di bulan Juli itu tanggal 1 dan tanggal akhirnya itu tanggal 31. 31 di bulan 7. Di bulan 7 ya karena Juli. Kemudian masukkan tahunnya itu 2023, ketinggian lokasi 768 dan zona waktu lokasinya itu adalah 7 karena di sekitar Bandung. Nah, ini merupakan waktu sholat di bulan Juli 2023. Kita coba tentukan lagi di bulan Agustus 2023. Waktu sholat di bulan Agustus 2023, lintang lokasinya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian bujur lokasinya juga sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini tanggal awal di bulan Agustus 2023, tanggal awalnya 1, tanggal akhirnya 31. 31 karena Agustus jadi 8 bulannya, tahunnya 2023. Selanjutnya ketinggian lokasi adalah 768 meter. Kemudian zona waktunya itu adalah 7. Nah, ini merupakan waktu sholat pada bulan Agustus 2023, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas Kota Bandung. Selanjutnya kita running lagi September untuk bulan September, Agustus, September. Nah, ini merupakan lintang lokasinya dan bujur lokasinya juga sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini tanggal awalnya, tanggal awal di bulan September 2023 yaitu tanggal 1 dan tanggal akhirnya itu tanggal 30. Tanggal 1, tanggal 30. Selanjutnya masukkan bulannya itu bulan 9 tahun 2023, kemudian ketinggiannya 768 meter, lokasinya itu 7. Nah, ini merupakan waktu sholat di bulan September 2023. Selanjutnya kita coba running lagi untuk melihat waktu sholat di bulan Oktober 2023 dengan lintang lokasi tetap sama dengan yang sebelumnya. Kemudian lintang bujur juga sama dengan yang sebelumnya. Tanggal awal di bulan Oktober 2023, Oktober 1, kemudian tanggal akhirnya adalah 31. 31 bulan 10 tahun 2023, ketinggian 768 meter, 7. Nah, ini merupakan waktu sholat di bulan Oktober 2023. Selanjutnya kita running lagi untuk menentukan waktu sholat di bulan November di Masjid Al-Ikhlas Bandung dengan lintang lokasi tetap sama dengan yang sebelum-sebelumnya karena kita hanya menggunakan satu lokasi saja, tidak lokasi yang berbeda.
tanggal awal di bulan November 2023. November 2023 itu tanggal 1, kemudian tanggal akhirnya itu tanggal 30. Bulan 11 karena November tahunnya 2023. Selanjutnya ketinggian lokasi 768 dan zona waktu lokasinya itu 7. Nah, ini merupakan waktu sholat di bulan November 2023. Kita coba running lagi untuk merunning penentuan waktu sholat di bulan terakhir, yaitu bulan Desember tahun 2023. Untuk lintang lokasinya tetap sama dengan yang sebelumnya. Kemudian lintang atau bujur lokasinya juga sama dengan yang sebelumnya. Kemudian tanggal awal di bulan Desember 2023 itu tanggal 1. Kemudian tanggal akhirnya itu tanggal 31. 1/31, masukkan bulannya itu bulan 12 karena bulan Desember. Selanjutnya tahun itu tahun 2023. Ketinggian lokasi 768, zona waktu lokasi 7. Nah, ini merupakan waktu sholat di bulan Desember 2023. Ini merupakan waktu sholat di tahun 2023, bisa dilihat pada layar tampilan. Dan untuk penentuan sholat ini atau penentuan waktu sholat ini dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Bandung atau Cipadung, Bandung, Jawa Barat, dan dilakukan oleh Cipta Lestari 12.07.03.0009 pada bulan Desember 2022. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.